Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan pelajari tentang isim tafdil. Isim tafdil sendiri yaitu adalah perbandingan. Jadi digunakan untuk membandingkan. Isim tafdil itu maknanya lebih, ya. Adalah isim yang membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Isim tafdil maknanya lebih titik. Berwazan af'alu, muannasnya fu'la. Contoh di dalam bahasa Indonesia seperti ini. Budi lebih tampan daripada Rudi. Kata lebih tampan di sini kan membandingkan antara si Budi dengan si Rudi. Nah, berarti lebih tampan ini namanya adalah tafdil. Contoh lagi. Aisyah lebih pandai daripada Fatimah. Suatu contoh seperti ini. Kata lebih pandai ini membandingkan antara Aisyah dengan Fatimah. Berarti kan perbandingan. Nah, perbandingan ini nanti lebih pandai ini kita juga menggunakan tafdil. Nah, bisa difaham sampai sini? Jadi lebih tampan, lebih pandai, lebih hitam, lebih, pokoknya bermakna lebih itu adalah isim tafdil, perbandingan. Nah, sekarang kita langsung praktek di bahasa Arabnya. Kita lihat di buku ada contoh. Kita hapus dulu. Muhammad afdalu min Umar. Kalau kita lihat lafadz afdalu ini adalah isim tafdil. Dari mana kita tahu isim tafdil? Afdalu ini asalnya, huruf asalnya adalah fa do lam. Ini artinya adalah utama. Kalau diikutkan wazan af'alu yaitu afdalu, maka artinya menjadi lebih utama. Lebih utama. Lebih berarti suatu perbandingan. Membandingkan antara Muhammad dengan Umar. Berarti Muhammadun utawi Muhammad, adapun Muhammad isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Kalau ada mubtada harus ada khobar. Khobar pantasnya di lafadz afdolu. Iku atau itu afdolu. Itu afdolu lebih utama. Nah, lafadz afdolu ini adalah isim tafdil. Isim tafdil itu berwazan af'alu. Makanya meskipun tidak tanwin dan juga tidak ada al, tetap dia dinamakan isim. Isimnya isim tafdil. Isim tafdil wazannya af'alu, bukan af'alun tapi af'alu. Makanya tidak dibaca afdolun, tidak, tapi afdolu tanpa tanwin. Bisa difaham sampai sini? Meskipun tidak ada tanda-tanda isim, tanwin, al, jer, huruf jer setelah nida, tetap dia dinamakan isim. Isimnya isim tafdil. Nah, ciri-cirinya ya, ciri-cirinya kalau ada sifat mengikuti wazan af'alu, ini biasanya tafdil. Setelah itu ada min, ini biasanya tafdil sudah. Dipastikan 90% itu tafdil. Nah, ini kenapa kok tidak dibaca min umari? Min umarin atau kok menjadi min umaro? Nah, nanti ada bab tersendiri yang menerangkan tentang
lafadz Umar ini. Yang penting kita konsen di afdolu ini. Sifat yang mengikuti wazan af'alu maka dia adalah tafdil, isim tafdil. Meskipun tidak ada tanwin, tidak ada al, tetap dia dinamakan isim. Bisa difaham sampai sini? Muhammad, adapun Muhammad itu lebih utama daripada Umar. Nah, kita lanjut contoh yang kedua. Di buku ada Fatimatu ajmalu imro'atin. Kita lihat ajmalu ini artinya adalah lebih cantik. Sifat yang mengikuti wazan af'alu. Adapun Fatimah itu ajmalu imro'atin, lebih cantik-cantiknya wanita. Berarti Fatimah ini dibandingkan ya dengan wanita. Fatimah itu lebih cantik-cantiknya wanita. Berarti Fatimah ini lebih cantik daripada wanita-wanita yang lain. Lafadz ajmalu ini juga tafdil. Karena kenapa? Sifat yang mengikuti wazan af'alu. Nah, lafadz ajmalu imro'atin ini susunannya adalah dua lafadz ini. Ini susunannya adalah idhofah. Ya, idhofah. Masih ingat idhofah? Gabungan dua isim atau lebih. Yang pertama disebut mudhof, selain mudhof disebut mudhof ilaih. Berarti ajmalu ini mudhof, imro'atin ini mudhof ilaih. Ciri-cirinya antara isim satu dengan isim yang lainnya tidak pantas diberi arti yang. Ajmalu ini artinya lebih cantik, imro'atin ini artinya wanita. Apakah pantas? Ajmalu imro'atin, lebih cantik yang wanita, lebih cantiknya yang wanita, kan tidak pantas. Maka tidak pantas dijadikan idhofah. Maksudnya ada kalanya isim tafdil itu setelah isim tafdil ada min, umumnya ada min. Cuman terkadang ada juga isim tafdil itu susunannya menjadi idhofah. Nah, sampai sini bisa difaham. Kemudian muannasnya fu'la. Pertanyaannya loh, ini kan Fatimah muannas. Ya. Ini kan muannas. Kenapa isim tafdilnya tidak memakai fu'la, kok tetap memakai af'alu? Jadi af'alu ini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Kita bisa memakai fu'la itu ada syaratnya tersendiri. Saya di buku tidak diterangkan karena saking jarang tafdil yang menggunakan fu'la itu ada, cuman jarang. Ada beberapa syarat kita memakai fu'la. Syaratnya yaitu satu, mufaddal harus muannas. Mufaddal harus muannas. Mufaddal itu adalah ini Muhammad, Fatimah, ini namanya mufaddal, yang dibandingkan ya, yang dibandingkan. Orang yang dibandingkan itu namanya mufaddal, atau benda yang dibandingkan itu mufaddal. Mufaddalnya harus muannas. Syarat yang kedua, tafdil harus ma'rifat dengan al. Isim tafdilnya ini baik afdolu atau ajmalu ini harus ada alnya. Kalau kita lihat kan afdolu tidak ada al, ajmalu juga tidak ada al, makanya yang dipakai af'alu. Kalau ada alnya
maka kita pakainya fu'la. Contoh al asmaul husna. Nah, lafadz al husna ini adalah tafdil. Dia mengikuti wazan fu'la, husna, fu'la. Tapi kan ada, karena ada alnya. Kalau tidak ada alnya nggak perlu kita pakai fu'la, kita pakainya af'alu. Sampai sini bisa difaham? Nah, kalau bisa difaham, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.